begini, bahwa berbicara tentang masalah Aceh dan hak kita yang diambil oleh orang lain, ini tidak ada lagi bicara masalah etis dan tidak etis, karena ini menyangkut dengan marwah dan harga diri kita. Persoalan ini jelas tidak hanya satu poin yang masuk menjadi alat bukti, tidak hanya kesepakatan 1992. Surat tanah juga menyatakan bukti, karena itu surat resmi daripada agraria yang menyatakan itu bahwa surat itu milik Aceh. Surat tanah itu kan dikeluarkan oleh Aceh, ya kan? Agraria Aceh dikeluarkan kan, berarti itu milik Aceh. Jadi itu juga menjadi bukti daripada kepemilikan kita Aceh. Kalau misalnya surat tanah tersebut dikeluarkan oleh Sumatera Utara, bukti milik Sumatera Utara. Karena ini adalah tanah yang dikeluarkan oleh Aceh, merupakan bukti daripada milik Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana persoalan ini lahir dan kenapa Mendagri menetapkan ini masuk ke sumur? Ini tidak serta-merta juga lahirnya. Itu yang dikarenakan pada sidang ke-10 UNCSGN Agustus 2012 di New York, Sumut mendaftarkan pulau tersebut. Bukan Indonesia yang mendaftarkan, tapi pemerintah Sumut mendaftarkan, Provinsi Sumatera mendaftarkan pulau tersebut kepada di New York, pada badan dunia tersebut, sehingga mereka tidak memiliki dokumen apapun yang lain, sehingga mereka mengambil inisiatif mendaftarkan. Padahal kita sedang melakukan kesepakatan dengan mereka. Jadi ini saya bisa membantah, dan kita semua bisa membantah pernyataan daripada Dirjen Administrasi Kewilayahan, yaitu Pak Safrizal, tentang mengatakan bahwa itu pulau tersebut milik Sumut. Kenapa dia berani mengatakan hal tersebut? Berdasarkan garis pantai katanya. Atas dasar apa garis pantai itu mengatakan bahwa itu milik Sumut? Coba tengok Hawaii. Hawaii itu Amerika. Di mana letak Hawaii? Tetapi karena bukti Hawaii itu tersebut merupakan negara Amerika dan milik Amerika, kalau menarik garis pantai itu kan jauh sekali. Tapi bukti kepemilikannya adalah milik Amerika, maka menjadi hak daripada Amerika. Begitu juga masalah Pulau 4 ini tersebut. Tidak bisa serta-merta mengatakan dengan garis pantai, karena bukti kepemilikan tersebut berdasarkan surat tanah, berdasarkan peta, berdasarkan kesepakatan wilayah, ini adalah milik Aceh. Dan ini pernyataan milik Aceh ini bukan hanya sekarang, sejak masa zaman kerajaan, masa Aceh perang Medan Area di Medan, sampai masa terlahirnya pemerintahan provinsi Aceh, memang itu sudah milik Aceh. Jadi kami datang ke sini pada hari yang berbahagia ini, pada malam berbahagia ini, adalah setelah mendengar kisruh dan desas-desus yang berlaku, kami ingin melihat daripada sikap pemerintah Kabupaten Singkil terhadap masalah pulau tersebut. Jangan sampai nanti Bang Sudan di sana, Bang Iwan di sana sibuk menyuarakan, memperjuangkan, ternyata pemerintah Singkil tidak sama sikap dengan kami. Maka dalam inilah pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini adalah menyamakan persepsi, menyamakan sikap, dan juga mencari solusi dan celah agar pulau tersebut dapat kembali menjadi milik kita Aceh. Mungkin ini sebagai masukan. Jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohin dengan garis pantai, ya kan? Padahal jelas-jelas itu surat jelas punya kita, peta wilayah jelas punya kita, undang-undang juga, undang-undang pemerintahan Aceh dulu, undang-undang keistimewaan Aceh juga menjelaskan Singkil pulau itu milik kita. Jangan sampai gara-gara kebodohan orang yang tidak mengerti administrasi, tidak mengerti peta wilayah, saya bilang kayak bodoh itu Papa Juma, karena merugikan Aceh, ya kan? Walaupun dia Dirjen Administrasi Wilayah, walaupun dia mantan PJ Gubernur Aceh, tapi kalau salah tetap salah. Kalau misalnya saya salah ke depan, bilang saja saya bodoh, karena masalah. Ini menyangkut marwah kita, kita berperang, saya berperang, kan? Ini juga menyangkut dengan kepentingan Aceh, dengan marwah Aceh. Maka saya tidak akan mundur
satu langkah pun kita untuk mempertahankan pulau ini. Pemerintah tinggal begitu juga kan? Sepakat? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.